Oke, kita masuk ke F3 sekarang ya. Macam-macam gangguan mood atau gangguan afek kita bilangnya. Jadi kalau misalnya mood atau afek itu cuma ada di tengah, kemungkinan kita-kita ya semuanya saat ini sedang mengalami yotim. Ya biasa aja gitu, nggak ngerasa senang, nggak ngerasa sedih. Tapi buat teman-teman yang nikah misalnya atau mencapai prestasi suatu hal, mungkin dia lagi hipertim ya, kondisinya lagi senang. Sedangkan sebaliknya kalau buat teman-teman yang kehilangan atau mengalami kejadian yang kurang mengenakan, bisa saja dia sedang mengalami hipotim. Oke, balik lagi. Sekarang gangguan mood cuma ada dua kondisinya. Ada satu kutub atau dua kutub. Berarti kalau dua kutub gimana? Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Gitu. Ada yang hipertim, ada yang hipotim juga. Jadi suatu saat dia bisa hipertim dan suatu saat dia bisa hipotim. Gitu. Dan dua-duanya ada. Gitu. Misalnya sekarang kondisinya lagi manik. Ternyata beberapa minggu sebelumnya memang pasien pernah mengalami hipotim. Gitu. Atau sebaliknya, pasien sekarang mengalami hipotim, ya, mengalami depresi. Tapi dulu-dulu ya, beberapa bulan sebelumnya pernah mengalami hipertim atau manik. Nah, sekarang bipolar kebagi dua ya. Ada bipolar tipe 1 dan tipe 2. Kemudian ini ada siklotim. Siklotim nggak begitu ekstra ya. Oke, sekarang kita bahas. Kalau misalnya bipolar tipe 1 kayak gimana? Bipolar tipe 1 tuh saya selalu bilang kayak gunung dan kayak jurang. Oke, kayak gunung, manik. Dan ada jurang juga. Jadi dia pernah ada di kondisi gunung dan pernah ada di kondisi jurang. Dia ada manik dan ada depresif. Sedangkan kalau misalnya tipe 2 gimana? Kalau tipe 2, dia kayak apa ya? Bukit kali. Bukit dan jurang. Kira-kira antara gunung dan bukit, lebih tinggi mana? Pasti lebih tinggi gunung kan ya? Lebih tinggi gunung. Nah, jadi kalau tipe 1, dia manik dan depresif. Sedangkan tipe 2, hipomanik dan depresif. Itu bedanya ya. Jadi kalau tipe 1 dan tipe 2 sama-sama depresif, tapi yang membedakan yang di atasnya. Ada yang gunung, ada yang bukit, ya. Ada yang manik, ada yang hipomanik. Jadi tipe 1 dia manik, sedangkan tipe 2 hipomanik. Terus apa sih bedanya manik dan hipomanik? Biasanya di soal-soal ya yang sering saya dapetin, kalau misalnya manik itu sampai ada timbul psikotik, ya. Manik itu disertai dengan psikotik. Mungkin pasien sebulan yang lalu overwork, dia kerjanya terus-terusan, kemudian dia jarang tidur, kemudian shopping terus-terusan misalnya, atau bahkan ngasih uang ke orang lain, asalnya gitu, ya, asalnya gitu. Kemudian 2 hari terakhir, tiba-tiba dia ketawa sendiri. Pas ditanya, kenapa kamu ketawa? Iya, saya titisan Bill Gates, gitu. Saya punya uang banyak. Nah, gitu. Itu manik ya, itu manik. Kalau misalnya hipomanik itu nggak ada. Dia cuma kerja ekstra doang, kemudian ngerasa senang, ngerasa banyak uang, akhirnya ngasih uang ke orang lain, tapi dia nggak sampai mengganggu kehidupannya sehari-hari. ADL-nya masih bagus. ADL itu activity daily life ya. Kadang itu sering dijadikan patokan kalau di psikiatri. Apakah sudah mengganggu ADL atau enggak? Nah, kalau hipomanik itu belum mengganggu ADL. Jadi pasien masih tidur, pasien masih bisa menjaga diri, masih bisa mandi. Sedangkan kalau manik, itu bahkan dia nggak tidur sama sekali. Bahkan sampai lupa makan dan lupa mengurus diri, lupa mandi. Itu ya perbedaan yang mendasar. Oke, ada siklotim. Kalau misalnya bipolar tipe 1 tuh gunung dan jurang, kalau tipe 2 tuh bukit lah ya, bukit sama jurang. Kalau siklotim, dia tuh bukit dan apa ya, kayak selokan lah ya. Jadi nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu dalam gitu. Jadi dia naik dikit dan ke bawah dikit. Hipomanik dan hipotim gitu ya. Nggak sampai depresi, cuma hipotim doang. Itu perbedaan ya, yang mendasar antara bipolar tipe 1, 2 dan siklotim. Oke, sekarang kita fokus ke bipolar. Tadi ya, bipolar ada beberapa tipe. Kemudian kalau misalnya yang manik ataupun yang depresif, itu bisa disertai dengan psikotik. Sedangkan kalau yang hipomanik, enggak ya, dia nggak bakal disertai dengan psikotik. Nah, terus obatnya apa? Kalau misalnya pasien yang mengalami bipolar, itu udah disebutin ya, ada 4, ada antipsikotik, ada antidepresan, ansiolitik, dan antimania. Kalau misalnya pada pasien ini, dia sedang mengalami depresi, ya, episode kini depresi, bipolarnya. Jadi, kita berikan antidepresan, ya, sertralin, fluoxetine, amitriptyline itu boleh dikasih pada pasien itu. Kemudian, karena pasien ada gejala psikotik, ya, halusinasi auditorik, berarti pasien tersebut dikasih apa? Antipsikotik juga. Gitu. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang antipsikotik. Antipsikotik nanti kebagi ada 2 ya. Ada generasi 1 dan generasi 2. Atau generasi lama dan generasi baru. Nama lainnya juga tipikal dan atipikal. Apa bedanya? Jadi kalau misalnya golongan obat tersebut ya, antipsikotik yang golongan pertama, dia mengobati gejala positif aja. Gejala positif aja. Sedangkan kalau misalnya antipsikotik yang 2 ya, generasi baru, dia mengobati gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif apa sih? Waham, halusinasi, itu ke arah gejala positif. Sedangkan kalau misalnya gejala negatif apa? Kalau gejala negatif, dia kayak mengurung diri, afeknya datar, dia punya emosi sama sekali. Nah, itu
ke arah gejala negatif. Oke, nanti kita bedakan ya ciri-ciri depresi dengan gejala negatif. Itu juga ada perbedaan. Itu tentang gangguan afek bipolar.